Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait kuantitatif deskriptif dalam data primer. Di sini terdapat 3 variabel, yaitu variabel X1, variabel X2 dan variabel Y ya. Ada 3 variabel, 2 variabel X dan 1 variabel Y. Untuk variabel X1 yaitu terdapat 5 item pernyataan. Untuk variabel X2 terdapat 4 item pernyataan. Untuk variabel Y terdapat 5 item pernyataan. Nah, di dalam kuantitatif deskriptif, bahkan ketika kita menyajikan data nanti di dalam penelitian kita, kuantitatif deskriptif menggunakan SPSS mensupport kita akan menghitung secara sistem ataupun secara otomatis menggunakan SPSS untuk variabel X1.1 ataupun pernyataan untuk X1, pernyataan nomor 1 untuk X1, ada berapa yang menjawab sangat setuju, setuju, netral ataupun ragu-ragu, yang menjawab tidak setuju ataupun sangat tidak setuju. Nah, seandainya kita harus menghitung manual, itu membutuhkan waktu yang lama ya, karena jawaban 3 untuk ragu-ragu ataupun netral. Jawaban 5 menandakan bahwasanya sangat setuju. Jawaban 4 untuk setuju. Dan jawaban 2 untuk tidak setuju. Dan jawaban 1 ataupun angka 1 untuk sangat tidak setuju. Nah, langsung saja kita pilih analis deskriptif statistik. Nah, di sini kalau kita memilih deskriptif ini, nah, di sini dia tidak akan terhitung, ini saya keluarkan dulu, tidak akan terhitung untuk pernyataan nomor 1 ada berapa orang yang menjawab sangat setuju, setuju, dan lain sebagainya ya. Nah, akan tetapi teman-teman harus memilih analis deskriptif statistik, pilih frekuensi. Nah, ini saya keluarkan dulu. Nah, teman-teman cukup memasukkan variabel adapun item pernyataannya saja, karena untuk X1 inilah totalnya ya, ini tidak usah. Pindahkan ke sisi kanan, kemudian pilih statistik. Nah, untuk di sini teman-teman silahkan pilih sesuai dengan apa yang teman inginkan. Kalau saya pribadi yang sering saya gunakan min, median, rank ini jangan lupa ya, karena ini untuk melihat untuk yang menjawab sangat setuju ada berapa orang dan seterusnya. Minimum dan maksimum, ini yang sering saya gunakan. Kemudian kita pilih continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kita scroll ke bawah. Ini untuk total keseluruhannya ya, tapi bukan output itu yang kita perlukan. Nah, output ini yang kita perlukan. Ini dia. Di sini untuk X1.1 ataupun untuk item pernyataan kuesioner yang pertama untuk variabel X1. Yang menjawab 1 ataupun sangat tidak setuju ternyata ada 11 orang. Ini ya, frekuensinya ada 11 orang. Dan ketika dipersenkan yaitu 22%, valid persen yaitu tetap 22%. Valid persen ini maknanya ketika nanti persennya ada koma, ada angka di belakang koma ya. Jadi di valid persen ini dia akan dibulatkan secara otomatis. Nah, kalau kumulatif persen ini dia nanti penjumlahan dari total semuanya. Yang menjawab nomor 2, yang menjawab artinya nomor 2 ini bahwasanya tidak setuju ya. Ada 5 orang, yaitu 10%. Validnya tetap 10%. Nah, 32 ini angka dari mana? Nah, karena ini valid persen 22, ini tetap 22. Kemudian 22 ditambah dengan 10, maka hasilnya adalah 32%. Kemudian yang menjawab 3 ataupun ragu-ragu ada 21 orang, yaitu ketika dipersenkan 42%. Yang menjawab setuju yaitu ada 8 orang ya, dan yaitu ketika dipersenkan ada 16%. Dan yang menjawab sangat setuju yaitu ada 5 orang, yaitu 10%. Nah, totalnya yaitu total respondennya ada 50 orang.
persennya 100. Nah, ini untuk item pernyataan nomor 1 untuk variabel X1. Begitu juga untuk item pernyataan nomor 2 untuk variabel X1. Nah, ini untuk X1.3-nya, ataupun pernyataan nomor 3, pernyataan nomor 4, pernyataan nomor 5. Lantas, ketika untuk X1.1 ini, kenapa ada 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan untuk X2.2 cuma ada 1, 2, 3, 4. Ini menandakan bahwasanya untuk item pernyataan nomor 2 untuk variabel X1 tidak ada responden yang menjawab sangat setuju, yang bobotnya itu 5. Nah, begitu juga di X1.3, yaitu tidak ada angka nomor 2 di sini ya, menandakan bahwasanya untuk pernyataan nomor 3 untuk variabel X1 tidak ada responden yang menjawab tidak setuju. Nah, begitu juga yang ini tidak ada nomor satunya, dan ini untuk variabel X1.5 cuma ada 3 dan 4, artinya 1, 2, dan 5 tidak ada. Berarti maknanya untuk item pernyataan nomor 5 untuk variabel X1, responden cuma menjawab ragu-ragu dan setuju. Nah, ini untuk variabel X1-nya. Ketika untuk variabel X2-nya tetap langkah yang sama, pilih frekuensi. Ini kita keluarkan terlebih dahulu. Kita masukkan variabel X2-nya. X2 totalnya tidak perlu dimasukkan. Kita pindah ke sisi kanan, kemudian kita klik OK ya, karena di sini sudah tersave dia. Oke. Nah, ini untuk item pernyataan nomor X2-nya ya. Ini dia. Cara membacanya tetap sama. Ada 4 pernyataan untuk variabel X2. Dan untuk variabel Y-nya tetap langkah yang sama. Ini kita blok, kita keluarkan. Kemudian kita masukkan variabel Y-nya tanpa diikut sertakan total untuk Y-nya. Pindahkan ke sisi kanan. Kemudian klik OK. Nah, ini dia ya untuk variabel Y-nya. Nah, sangat mudah bukan teman-teman? Nah, seperti inilah cara untuk kita mengetahui bahwasanya masing-masing item pernyataan kita ada berapa responden yang menjawab sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, kita bisa menggunakan dengan SPSS. Dibandingkan kita harus menghitung manual, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, untuk pembahasan-pembahasan lain akan saya bahas pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.